Halo semua, kembali lagi di channel Otakes. Di video kali ini kita akan membahas Jepang, dulu dibenci, sekarang disukai. Jepang merupakan salah satu negara yang pernah menjajah negara Indonesia. Dan dapat dibilang penjajahan Jepang adalah penjajahan yang lebih sebentar, yaitu kurang lebih hanya 3,5 tahun dibanding negara Belanda yang menjajah kurang lebih selama 350 tahun. Namun, penjajahan oleh Jepang adalah yang paling terkenal lebih kejam, dan salah satunya yang terkenal adalah Romusha, yaitu mobilisasi rakyat Indonesia terutama warga Jawa untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi. Terlepas dari sejarah masa lalu antara Indonesia dan Jepang, rupanya kini hubungan di antara keduanya telah membaik. Dapat terlihat dari berbagai kerjasama antar dua negara, dan kini telah banyak warga Indonesia yang menyukai negara Jepang. Dapat kita lihat bahwa budaya Jepang sangat terkenal di Indonesia, mulai dari ciri khas tradisional seperti masakan Jepang, kimono, origami, samurai, dan karate, hingga budaya modern termasuk manga, anime, video game, dan Jepang pop. Program animasi populer Jepang seperti Doraemon, Power Rangers, dan Crayon Shinchan, serta video game seperti Super Mario, Street Fighter, dan Final Fantasy telah mendapatkan popularitas di kalangan masyarakat Indonesia sejak akhir 1990-an. JKT48 yang berbasis di Jakarta adalah girl band pertama yang diadaptasi dari AKB48, sebuah band J-pop yang populer. Sebaliknya, banyak orang Jepang yang tertarik dengan budaya Indonesia. Ikon budaya Indonesia seperti batik, gamelan, dan tarian Indonesia telah mendapat perhatian dari Jepang. Bali dan Borobudur telah menjadi tujuan populer bagi wisatawan Jepang. Jepang adalah salah satu sumber pengunjung terbesar di Bali. Ada lebih dari 85.000 orang Indonesia yang mempelajari bahasa Jepang. Jumlah terbesar di Asia Tenggara dan ke-6 terbesar di dunia. Ketertarikan orang Indonesia terhadap bahasa Jepang telah dikobarkan oleh meningkatnya jumlah bisnis Jepang di Indonesia sejak tahun 1980-an dan jumlah wisatawan Jepang yang berkunjung ke Indonesia dalam jumlah yang cukup besar. Kemahiran berbahasa Jepang telah menjadi aset yang cukup berharga bagi pelajar dan pekerja Indonesia. Di Jakarta, Grand Wijaya Center dan Blok M memiliki klaster bisnis yang melayani ekspatriat Jepang, termasuk restoran dan supermarket yang menjual produk makanan impor Blok M khususnya. Sebagai akibat dari banyaknya bisnis dan hiburan bergaya Jepang, daerah di sekitar Blok M dan Jalan Melawai Raya kemudian dikenal sebagai Tokyo kecil di Jakarta. Pada tahun 2014, pemerintah Jepang menghapus persyaratan visa bagi warga negara Indonesia yang memiliki paspor biometrik biasa dalam upaya untuk meningkatkan pertukaran people to people antara Jepang dan Indonesia. Mantan duta besar Jepang untuk Indonesia, yaitu Masafumi Ishii, dikenal dengan kegemarannya terhadap beberapa masakan Indonesia. Dia sering memposting aktivitas makanannya di Instagram yang membuatnya terkenal di Indonesia dan Jepang, khususnya di Indonesia. Semuanya pasti punya masa lalu yang kelam, tapi bukan berarti kita harus terus terlarut di dalamnya. Jika ada niat baik untuk memperbaiki, untuk apa kita masih mengungkit masa lalu? Masa lalu memang bukan untuk dilupakan, namun untuk dijadikan pembelajaran di masa depan. Menurut kalian gimana nih guys tentang pembahasan kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Atau ada yang mau request untuk pembahasan lainnya? Boleh banget. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan pembahasan unik lainnya. Jangan nih, bye bye.